yakni sistem reproduksi yang merupakan sistem organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengantarkan sel sperma, serta hormon reproduksi. Organ reproduksi pria meliputi testis, sistem saluran, yakni epididymis, ductus deferens, saluran ejakulasi, uretra. Lalu ada juga kelenjar aksesori. Oke, next. Nah, ini untuk yang saya sebutkan tadi, untuk fungsinya akan lebih jelas di next slide. Nah, ini ada beberapa ya gambarnya. Yang utama ya ini yang dari luar ada penis dan testis, lalu bagian dalamnya yakni uretra, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Next. Nah, ini untuk lebih lengkapnya. Sebentar. Nah, di sini, yang pertama yakni skrotum. Skrotum ini merupakan kantung yang membungkus testis, terdiri dari kulit longgar dan hipodermis yang menggantung dari akar penis. Dan secara eksternal, skrotum ini dipisahkan oleh tonjolan median yang disebut dengan rib. Nah, yang di gambar ini ada lengkungan di bawah, nah itu namanya rib. Lalu secara internal ada namanya septum skrotum atau sekat skrotum yang membagi menjadi dua kantung di mana masing-masing berisi satu testis. Terlihat di gambar yang berwarna putih itu adalah testis. Lalu terdiri dari hipodermis dan jaringan otot polos yang disebut dengan otot dartos atau dartos muscle. Lalu ada juga otot cremaster, otot yang turun sebagai perpanjangan dari oblik internal untuk mengelilingi testis. Di skrotum ini terjadi produksi sperma. Jadi produksi sperma ini memerlukan suhu di bawah suhu tubuh inti karena terletak di luar rongga, maka skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis tetap sejuk. Jadi karena testis ini memproduksi sperma dan skrotum ini melindungi testis, jadi skrotum tugas utamanya yakni menjadi sekat dari lingkungan luar dengan testis. Jadi skrotum menjaga suhu testis tetap sejuk dan lebih rendah daripada suhu tubuh inti. Oke, next. Nah, baik. Yang selanjutnya yakni ada anatomi dari skrotum. Ada banyak sekali bagiannya. Saya akan menjelaskan dari gambar sebelah kiri terlebih dahulu, yakni dari internal oblique muscle, yakni otot bagian dinding perut yang membantu gerakan dan penekanan organ perut. Lalu ada aponeurosis of external oblique muscle. Itu adalah jaringan tendon pipi dari otot oblik eksternal yang membentuk dinding inguinal. Nah, ini ada gambarnya, ada ditunjuk panah ini ya. Lalu ada fundiform ligament of penis, yakni ligamen yang berasal dari lapisan superficial dinding abdomen yang membantu menopang penis. Lalu ada suspensory ligament of penis yang menghubungkan penis ke simfisis pubis untuk mendukung posisi tegak saat ereksi. Dan juga ada transverse section of penis. Ini potongan melintang, sayatan melintang penis. Di sini ada 2 silinder jaringan erektil yang membantu terjadinya ereksi. Namanya corpora cavernosa penis. Ini ya teman-teman yang bulat di tengah ini. Nah, lalu ada juga saluran tempat keluarnya urin dan sperma,
yakni spongia uretra. Nah, itu kalau di perempuan itu ada 2 saluran, kalau di saluran reproduksi pria hanya ada 1 uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan juga urin. Lalu ada skrotal septum atau sekat yang membagi skrotum menjadi 2 ruangan masing-masing berisi 1 testis. Nah, itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Lalu ada cremaster muscle, otot yang menaikkan atau menurunkan testis untuk menjaga suhu optimal. Jadi di sini cremaster muscle ini salah satu otot tidak sadar yang dia itu menyesuaikan suhu lingkungan untuk menjaga suhu optimal pada penis agar mendukung spermatogenesis atau pembentukan sperma. Lalu ada eksternal spermatic fascia, yakni lapisan luar dari kantung skrotum yang membungkus struktur di dalam spermatic cord. Lalu ada otot dartos atau dartos muscle yang yakni otot polos tipis di bawah kulit skrotum yang mengerutkan kulit untuk mengatur suhu. Seperti itu. Lalu ada skin of scrotum, yakni kulit luar skrotum yang dia itu sifatnya tipis dan berlipat-lipat, yang fungsinya untuk membantu mengatur suhu testis. Lalu di gambar yang sebelah kanan, di panah yang menunjukkan sebelah kanan, itu ada spermatic cord yang strukturnya berisi vas deferens, pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfatik untuk testis. Jadi itu asupan darah dari pembuluh darah ke testis. Juga ada superficial inguinal ring atau bukaan pada aponeurosis otot oblik eksternal tempat spermatic cord lewat. Juga ada cremaster muscle seperti yang tadi. Fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan testis, menyesuaikan suhu lingkungan. Ada juga ductus deferens atau vas deferens, yakni saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Lalu ada autonomic nerve, saraf otonom yang berfungsi tidak sadar, yakni termasuk fungsi vaskular testis, termasuk fungsi vaskular yakni peredaran darah pada testis. Ada juga testicular artery, yakni arteri utama yang menyuplai darah ke testis. Dan juga lymphatic vessels yang fungsinya mengangkut cairan limfatik dari testis untuk sistem imun. Dan juga pampiniform plexus of testicular veins, yakni jaringan pembuluh vena yang membantu mendinginkan darah sebelum mencapai testis. Jadi testis ini fungsi utamanya kan dia untuk produksi sperma. Jadi semua yang ada di testis itu menjaga agar suhu testis ini tetap dingin, lebih dingin dari suhu tubuh inti. Lalu ada epididymis, yakni tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Juga ada tunica albuginea of testis, yakni lapisan fibrosa putih keras yang membungkus testis dan membentuk lobulus. Lalu ada tunica vaginalis, yakni lapisan serosa ganda yang mengelilingi testis berfungsi untuk melindungi dan mengurangi gesekan pada testis. Lalu yang ada internal spermatic fascia, yakni lapisan yang membungkus spermatic cord berasal dari fascia transversalis. Yang terakhir yakni rape, yang tadi dijelaskan, yakni garis tengah vertikal di permukaan skrotum yang menandai pemisahan 2 sisi skrotum. Oke, next. Baik, yang selanjutnya yakni testis. Testis merupakan sepasang organ reproduksi utama pada pria yang berbentuk oval dan terletak dalam skrotum yang menggantung di bawah penis. Fungsi utama dari testis yakni memproduksi sperma, tubulus seminiferus, merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Dan juga memproduksi hormon. Sel Leydig menghasilkan hormon steroid, terutama testosteron.
Oke, next. Nah, ini adalah struktur testis dalam sagittal section atau potongan sagittal. Yang pertama ada tunika albugina, yakni lapisan terluar, padat, dan fibrosa membungkus testis. Berperan untuk melindungi testis dan mempertahankan setiap lobulus mengandung, jadi melindungi yang tunika albugina ini fungsinya untuk melindungi testis dan mempertahankan bentuk. Lalu ada lobul. Nah, seperti di gambar itu ya, ada seperti sekat-sekat. Nah, di setiap lobul itu mengandung tubulus seminiferus. Lalu septum, ada septum atau sekat, dinding-dinding jaringan ikat yang memanjang dari tunika albugina ke dalam testis yang membagi testis menjadi lobulus. Nah, seperti yang digambar terlihat itu ada seperti ruang-ruang. Jadi tiap lobul itu ada sekatnya. Sekatnya itu disebut septum. Lalu ada tubulus seminiferus, yang mana dia itu yang melengkung, yang berliku-liku. Nah, itu tubulus seminiferus. Yakni saluran kecil berkelok di dalam lobulus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Lalu ada tubulus rectus atau straight tubule yang yakni saluran pendek yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan testis yang berfungsi untuk mengalirkan sperma yang diproduksi. Oke. Next, Kak. Oke, yang selanjutnya ada red testis, yakni jaringan saluran-saluran yang berhubungan terletak di mediastinum testis atau posterior. Lalu fungsinya untuk mengumpulkan sperma dari tubulus rectus dan mengalirkan ke ductus efferens. Oke, yang selanjutnya ada ductus efferens. Ductus efferens ini saluran yang menghubungkan red testis dengan epididymis. Nah, epididymis itu apa? Epididymis itu struktur yang berbentuk seperti koma yang melekat di bagian posterior testis, terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Fungsinya sebagai tempat pematangan sperma, menyimpan sperma yang telah matang, dan mengalirkan sperma dari testis ke ductus deferens. Yang selanjutnya yakni ductus deferens atau vas deferens, yakni saluran panjang yang berotot dari ekor epididymis, tali spermaticus melewati kanal inguinal dan berakhir di kandung kemih. Yang selanjutnya ada tunika vaginalis, yakni lapisan serosa yang menutupi sebagian besar testis untuk melindungi testis dan mengurangi gesekan dalam skrotum. Ini sudah ada di gambar yang awal tadi. Lalu ada pembuluh darah dan syaraf yang menyediakan nutrisi dan oksigen ke testis, mengatur suhu, mengirimkan sinyal syaraf. Dan juga ada spermatikord yang yakni jaringan ikat yang mengandung testis di dalam skrotum, berisi vas deferens, pembuluh darah, syaraf, dan pembuluh limfa. Oke, next. Nah, ini ada sayatan dari tubulus seminiferus. Yang pertama ada bagiannya yakni basement membrane, yakni lapisan terluar dinding tubulus seminiferus yang memisahkan epitel germinal dari jaringan ikat di sekitarnya, yang fungsinya untuk memberi nutrisi sel-sel yang ada di dalamnya. Lalu ada spermatogonium. Dia sifatnya diploid atau 2N, terletak paling dekat dengan basement membran. Dia memiliki inti yang besar dan bulat. Lalu ada primary spermatocyte, sifatnya 2N juga, diploid, yang lebih besar dari spermatogonium. Intinya lebih besar dan kromatinnya lebih padat karena sedang menjalani meiosis 1. Lalu ada juga secondary spermatocyte, ini sifatnya haploid. Intinya lebih kecil, hasil dari meiosis 1 dan menjalani meiosis 2 untuk menghasilkan spermatid.
Lalu ada spermatid, selnya haploid, terletak paling dekat dengan lumen atau lumen tubulus. Spermatid ini belum motil dan belum motil itu belum bisa bergerak dan masih mengalami spermiogenesis. Lalu ada sel Sertoli yang sel ini berbentuk lonjong dan inti lonjongnya terletak dan intinya berbentuk lonjong yang terletak di antara sel-sel germinal. Yang terakhir ada Leydig cell atau sel Leydig yang selnya berbentuk polihedral, terletak di jaringan ikat interstisial di antara tubulus seminiferus dan berfungsi untuk menghasilkan juga mengekskresikan hormon steroid. Next. Oke, yang selanjutnya ini semen atau cairan yang mengandung sperma. Ini adalah semen adalah cairan yang dikeluarkan dari penis saat ejakulasi dan berfungsi untuk mengangkut sperma keluar tubuh menuju sel telur saat proses pembuahan. Komponen dari sperma itu sendiri adalah sel sperma, ada cairan dari vesikula seminalis, cairan dari kelenjar prostat, dan juga cairan dari kelenjar Cooper. Untuk volume dan kandungan sperma sendiri ini ada di 2,5 sampai 5 mili, itu mengandung 50 sampai 150 juta sperma per mililiter. Dengan pH sekitar 7,2 sampai 7,7. Jadi sperma ini sifatnya biasa. Oke, next. Yang selanjutnya ini organ penis. Penis merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk silindris dan terdiri dari liar, badan, dan glans yang berfungsi untuk mengeluarkan air mani atau semen dan juga urine. Next. Oke. Penis ini terdiri atas tadi yang sudah dijelaskan, yakni dari akar penis dan glans itu adalah kepala penis. Lalu badan penis ini terdiri dari dua korpora cavernosa dan satu korpus spongiosum. Korpus spongiosum spongiolebra di mana saat ejakulasi akan tetap terbuka. Lalu korpus spongiosum ini memanjang hingga ujung, lalu membesar dan membentuk glans atau kepala penis. Dan ada periosteum atau kulit yang menutupi glans ini atau menutupi kepala penis. Tapi jika sudah dilakukan sirkumsisi atau kita sebut sunat, itu sudah tidak ada kulit yang menutupi ini. Lalu ada juga akar penis, ini disebut bulbus penis dan bulbus penis. Bulbus penis melekat pada permukaan area otot dalam perineum dan setiap bulbus penis melekat pada istium tulang punggung. Baik, sebentar. Oke, pada penis itu bagian internal penis yang seperti ada di gambar ini. Jadi ada bagian eksternal dan internal. Eksternal yang sudah disebutkan tadi, kepala, badan, dan akar penis. Lalu ada bagian internal penis, yakni yang tersembunyi di dalam tubuh yang tidak terlihat, termasuk akar penis itu sendiri. Jadi ada korpus cavernosa, yakni dua jaringan erektil silindris di sisi yang penis ini yang mengandung banyak rongga vaskular atau mengandung banyak pembuluh darah. Ada korpus spongiosum, yakni jaringan erektil tunggal di bawah korpora cavernosa yang mengelilingi uretra dan berakhir di glans penis.
Fungsinya korpus spongiosum ini adalah untuk menjaga uretra tetap terbuka saat ereksi dan ejakulasi, serta membantu aliran sperma dan urin. Lalu ada uretra, seperti yang kita tahu, uretra adalah saluran yang membentang sepanjang penis dan korpus spongiosum. Dia terbagi menjadi prostatis uretra, ini melewati prostat, membranous uretra melewati dasar panggul, dan spongi uretra melewati penis hingga ke ujung glans. Fungsinya untuk saluran ganda yang digunakan untuk mengeluarkan urin dan semen. Setelah itu, lalu ada akar penis atau root of penis, terdiri dari crura penis atau pangkal dari corpora cavernosa yang menempel pada tulang panggul. Dan juga ada bulbus penis, yakni pangkal dari corpus spongiosum. Fungsinya untuk menambatkan penis ke struktur panggul dan membantu stabilitas saat melakukan hubungan seksual. Lalu ada juga pembuluh darah dan syaraf. Ada arteri dan vena di penis, yakni seperti arteri dorsal penis yang menyediakan suplai darah yang penting untuk ereksi. Dan juga saraf, terutama dari nervus pudendus yang memberikan sensasi dan mengatur respon ereksi dan ejakulasi. Fungsinya untuk itu tadi, mengatur ereksi dan ejakulasi pada penis. Oke, next. Ya, bisa di next lagi, Kak. Baik, kalau tadi sudah tentang anatomi, nah sekarang adalah reaksi yang terjadi pada penis apa saja, yakni ada namanya ereksi. Ereksi ini terjadi, ini beberapa step yang terjadi saat ereksi, yakni adanya rangsangan seksual yang diterima oleh bagian luar penis yang mengandung banyak syaraf, di mana syaraf parasimpatis ini menyebabkan arteri melebar. Lalu darah kemudian masuk ke jaringan erektil yang menyebabkan sinus darah membesar. Lalu menyebabkan penis mengeras. Vena tertekan, lalu aliran darah melambat dan menyebabkan ereksi bertahan. Nah, setelah terjadinya ereksi, terjadi ejakulasi atau pelepasan semen atau air mani dari uretra keluar dari tubuh, yang merupakan refleks simpatik yang dikelola di bagian lumbar sumsum tulang belakang. Yang pertama, yakni refleks sphincter otot polos di kandung kemih ini menutup, air mani memasuki kandung kemih, dan kontraksi peristaltik dari epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat. Lalu ke spongia uretra, lalu air mani keluar. Dan setelah semen ini keluar atau air mani keluar, rangsangan ini berakhir, arteri mulai menyempit, otot polos berkontraksi, dan sinus darah mengecil. Tekanan pada vena mengecil, darah kembali mengalir, dan penis kembali rileks. Itu yang terjadi saat ereksi dan ejakulasi yang membantu proses reproduksi pada manusia. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu reproductive system tract atau saluran sistem reproduksi. Nah, untuk saluran reproduksi pria sendiri ada beberapa bagian. Ada testis, epididymis, van deferens, spermaticod, ductus ejaculatori, dan uretra. Nah, untuk testis tadi juga sudah dijelaskan oleh Ica. Mungkin bisa lanjut ke epididymis. Nah, untuk epididymis ini merupakan saluran yang menghubungkan testikel dengan vas deferens yang menempel pada saluran testis. Fungsi epididymis ini untuk menyimpan spermatozoa
lalu tempat pematangan spermatozoa, dan transportasi spermatozoa. Untuk struktur epididymis, ini ada caput yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma. Lalu yang kedua ada korpus, ini fungsinya sebagai tempat pematangan sel. Lalu yang ketiga ada kauda, berfungsi sebagai penyalur sel sperma ke bagian lainnya. Nah, ini merupakan alur perjalanan pada sperma, yang di mana sperma berawal dari tubul seminiferus, lalu ke tubul, lalu ke testis, lalu reproduk, kemudian lanjut ke epididymis, kemudian ke ductus. Nah, ini ada gambarnya yang di mana untuk gambar merah ini merupakan saluran testis, yaitu tempat struktur tempat produksi dan awal transportasi sperma. Lalu untuk gambar yang kuning ini saluran epididymis untuk tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Tadi saluran testis, lalu yang kuning ini saluran epididymis. Lalu kemudian ada fast deferens. Fast deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi ini ada di antara epididymis dan uretra. Lalu terletak di ujung kauda epididymis yang ada di dalam kantung skrotum hingga memanjang hingga ke rongga panggul yang terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens ini dikelilingi oleh suatu pembesaran kelenjar-kelenjar yang disebut ampula. Ampula ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya sperma dari epididymis ke uretra. Nah, selanjutnya ada spermatic duct, yang dimana spermatic duct ini merupakan struktur pembentuk tali yang membentang dari testis ke rongga perut melalui kanalis inguinis. Fungsinya yang pertama sebagai pengangkut sperma dan getah bening, di mana ini mengandung ductus deferens yang membawa epididymis menuju uretra. Lalu yang kedua, untuk mengatur suhu testis. Nah, suhu testis ini harusnya lebih rendah dari suhu tubuh agar spermatogenesis ini berlangsung optimal. Lalu diatur oleh plexus laminiformis, jaringan pembuluh vena yang memiliki arteri testicularis yang bertindak sebagai sistem penukaran panas. Nah, ini merupakan jalur sperma yang dimana sperma pertama itu ada di ductus deferens. Ini untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Kemudian di bagian ujung, ductus deferens melebar menjadi ampula yang kemudian bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis. Kemudian dari ke ejaculatory duct, yaitu ductus ejaculatory, ini terbentuk dari pertemuan ampula ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Fungsinya untuk mengalirkan sperma atau cairan vesicula seminalis ke uretra, tempatnya bagian prostatik. Nah, pada eh, bagian prostatik uretra ini lokasinya ada di kelenjar prostat. Dan ciri khasnya itu tempat masuknya ductus ejaculatory, lalu ke membranus uretra, kemudian ke spong uretra. Letaknya di dalam korpus spongiosum penis. Ciri khasnya itu bagian terpanjang dan membuka di ujung penis. Lalu yang selanjutnya ada tadi dijelasin juga ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius merupakan saluran ejakulasi yang bermuara di uretra.
Ductus ejaculatorius yang terbentuk dari pertemuan ampula dan vesikula seminalis yang memiliki panjang sekitar 2 cm, menembus kelenjar prostat dan bergabung dengan uretra dari kantung kemih, yang fungsinya sebagai pengeluar sperma pada saat terjadinya ejakulasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada kelenjar aksesoris, yang dimana ada tiga, itu seminalis vesikel, lalu ada prostat, dan kelenjar bulboretra atau Copper Glide. Nah, untuk fungsi sekresi kelenjar seks aksesoris maskulin ini fungsinya yang pertama ada menetralkan asam pada uretra pria, lalu menyediakan fruktosa untuk produksi ATP oleh sperma, lalu berkontribusi pada motilitas dan kelangsungan hidup sperma. Dan yang keempat itu membantu air mani membeku setelah ejakulasi dan kemudian memecah gumpalan. Lalu terakhir melumasi lapisan uretra dan ujung penis selama hubungan seksual. Nah, untuk bagian pertama itu vesicula seminalis, yang dimana pada pada bagian ini memiliki struktur berpangsa kantong yang berbelit-belit, memiliki panjang sekitar 5 cm atau 2 inci di antara kantung kemih di bagian anterior. Lalu dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi si sperma. Nah, ini ada tiga tahapan perkembangan vesicula seminalis, yang dimana pada gambar satu itu ductus mesonephrycus mengalami pembekakan lalu muncul tunas kecil. Yang kemudian pada gambar kedua itu tunas vesikula membesar dan memulai membentuk lipatan atau lengkungan yang kemudian terbagi menjadi dua pembekakan dan tiga. Lalu untuk pembekakan ini tumbuh ke samping dan membentuk vesikula seminalis seperti gambar 4, dan yang lainnya ini membentuk ductus deferens pada gambar 5. Ini ada gambar skematik mikrovesicula seminalis, yang dimana pada dinding vesicula seminalis ini terdiri dari tiga lapisan. Lapisan dalam itu mukosa, lalu ada lapisan tengah atau muskular, dan ada lapisan jaringan ikat luar atau adventitia. Lalu lapisan mukosa itu terdiri dari epitel mukosa dan lamina propria. Lalu lapisan tengah itu terdiri dari otot polos, dan lapisan luar atau adventitia ini terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Nah, vesicula seminalis itu memiliki fungsi yang dimana fungsinya itu menghasilkan cairan seminalis. Untuk caranya sendiri itu 60 hingga 75% itu kental dan bersifat basah. Yang fungsinya untuk menetralkan keasaman uretra dan melindungi sperma dari keasaman vagina. Lalu untuk fungsi yang kedua itu nutrisi untuk sperma. Vesicula seminalis ini mengandung fruktosa, asam nitrat, dan asam ak- ascorbat untuk sumber energi utama sperma, lalu glikolisis dan menghasilkan ATP, yang dimana ini penting untuk pergerakan ekor sperma. Lalu yang ketiga, merangsang kontraksi saluran reproduksi wanita, yang dimana eh, yang pertama itu prostaglandin, lalu merangsang kontraksi otot polos di uterus dan tuba Fallopi, yang nanti membantu pergerakan sperma menuju ovum. Lalu yang keempat, fungsinya membantu pembekuan dan pelepasan sperma. Ini semenogelin 1 dan 2, di mana membentuk gumpalan semen saat setelah ejakulasi. Lalu enzim protastik atau PSA akan menguraikan gumpalan. Lalu fungsi yang kelima, menetralkan lingkungan asam. Sifat basa cairan vesikula itu nanti menetralkan uretra pria yang sebelumnya dilalui melalui urin yang bersifat asam. Lalu menetralkan vagina yang secara alami bersifat asam yang bisa membunuh si sperma.
Nah, untuk bagian kedua ada kelenjar prostat, yang dimana kelenjar prostat ini melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Untuk ukurannya itu sekitar 4 cm atau 1,6 inci dari sisi ke sisi. Kelenjar prostat ini merupakan penghasil cairan basah untuk melindungi si sperma. Lalu ada histologi kelenjar prostat, di mana prostat ini terdiri dari kelenjar dan saluran yang dilapisi oleh 3 jenis epitel, yaitu sel luminal, basal cell, dan neuroendokrin. Yang dimana pada gambar A dan B itu susunannya asinus yang berlobus longgar. Lalu pada gambar C itu sel basal ditandai dengan inti berbentuk oval dan terletak di dekat membran dasar. Lalu untuk gambar D itu memiliki papila yang kecil. Lalu ada juga beberapa gambar histologi kelenjar prostat lainnya, yang dimana untuk gambar E itu korpus amilacea yang berlaminasi sering terlihat bersama asinus prostat. Lalu untuk gambar F itu kelenjar prostat jinak hiperplasia ditandai dengan proliferasi nodular epitel dan stroma. Lalu untuk gambar G ini vesikula seminalis dengan lumen sentral. Lalu untuk gambar H yang terakhir ini warna kuning yang melimpah, pigmen lipofuscin adalah epitel. Jadi yang warna kuning itu adalah epitel pada gambar. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya itu prostat secretory function atau fungsi sekresi pada prostat. Jadi pada prostat itu memiliki cairan seperti susu, cairan basah untuk melindungi sperma. Kemudian kandungan cairan tersebut terdiri dari asam sitrat yang mempengaruhi produksi ATP, kemudian ada enzim proteolik yang memecah pembekuan protein dari vaskula seminalis, dan juga seminal plasmin, yaitu sebagai antibiotik. Kemudian sekresi prostat memasuki uretra. Prostat memiliki banyak saluran prostat. Sekresi prostat membentuk sekitar 25% dari volume air mani dan berkontribusi terhadap motilitas dan viabilitas sperma. Next. Yang berikutnya ada bulboretral gland atau kelenjar bulboretra atau koper. Di situ berukuran seukuran kacang polong dan berpasangan. Letaknya itu di bawah prostat di kedua sisi uretra membranosa dan salurannya bermuara ke uretra spons. Bisa teman-teman lihat di gambar itu yang seperti kacang polong berwarna putih di bawah deep muscle of perineum. Itu merupakan bentuk dari bulboretal gland. Next. Nah, di sini ada histologi kelenjar bulboretra. Terdiri dari sepasang kelenjar, tubula sinar kompleks, kemudian dibungkus oleh jaringan ikat tipis yang dikelilingi oleh otot rangka epitel. Kelenjar adalah kupoid. Kemudian ductus kelenjar kecil dilapisi oleh sel-sel sekretoris dan ductus kelenjar besar oleh epitel bertingkat. Jadi di situ terdapat tubular secretory units atau merupakan bagian dari kelenjar yang menghasilkan sekret. Unit sekretory tubular ini bertanggung jawab terhadap produksi cairan mukoid yang berfungsi melumasi uretra dan menetralisasi sisa urin asam sebelum ejakulasi. Kemudian yang kedua ada skeletal muscle fiber, longitudinal section, potongan longitudinal dari serabut otot rangka yang mengelilingi kelenjar. Otot ini membantu dalam pengeluaran sekret kelenjar ke dalam uretra. Yang ketiga ada connective tissue kapsul, kapsul jaringan ikat yang membungkus seluruh kelenjar, yang memberikan bentuk dan proteksi terhadap jaringan di dalamnya. Yang keempat ada excretory duct, yaitu saluran
ekskretoris, tempat keluarnya sekret dari kelenjar menuju uretra. Kemudian ekskretor ini dilapisi oleh epitel berlapis semu, pseudostrapit, atau epitel silindris. Ya, kemudian yang kelima ada connective tissue septum, jaringan ikat yang membagi kelenjar menjadi lobulus-lobulus kecil yang mengandung pembuluh darah dan syaraf yang mendukung jaringan kelenjar. Kemudian yang keenam ada acinar secretory unit. Struktur asinar berbentuk seperti kantung, penghasil utama cairan sekretori yang biasanya dilapisi oleh epitel kuboid atau silindris rendah. Dan yang ketujuh ada skeletal muscle fiber, transverse section, potongan melintang dari otot rangka yang memperlihatkan bentuk bundar dari serabut otot dan memberi kontraksi mekanik saat sekresi terjadi. Next. Kemudian ada fungsi dari kelenjar bulburetra. Kelenjar bulburetra ini mengandung cairan alkali ke dalam uretra yang melindungi sperma yang lewat dengan menenteralkan asam dari urin di uretra. Kelenjar ini juga mengeluarkan lendir yang melumasi ujung penis dan lapisan uretra sehingga mengurangi jumlah sperma yang rusak selama ejakulasi. Next. Yang berikutnya ada disorder of the masculine reproduction system atau kelainan pada sistem reproduksi maskulin. Next. Untuk yang pertama ini ada penyakit atau kelainan gonore. Jadi gonore ini adalah peradangan pada mukosa yang diakibatkan oleh kuman gonococcus dalam gram negatif, yaitu Neisseria gonorrheae, bisa menular melalui seks ataupun perinatal. Jadi gonorrhea ini merupakan IMS tersebut. Gonorrhea itu sering ditemukan pada remaja wanita usia 15 sampai 19 tahun dan remaja pria usia 20 sampai 24 tahun. Infeksi ini tanpa gejala terjadi pada wanita itu hampir 80%, dan pada pria hanya terjadi 10% saja. Next. Jadi faktor penyebab terjadinya gonorrhea ini dipengaruhi oleh infeksi dari hubungan seksual berisiko tinggi seperti memiliki banyak pasangan seksual. Selain itu ada beberapa faktor internal seperti umur. Kemudian faktor eksternalnya yang dapat mengaruhi adalah faktor lingkungan. Kemudian solusinya sendiri dari gonorrhea ini bisa diobati dengan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Umumnya antibiotik diberikan dalam bentuk suntikan, misalnya ceftriaxone atau obat oral, misalnya cefixime. Dokter juga mungkin memberikan antibiotik tambahan untuk mengobati infeksi gonorrhea, misalnya azitromisin atau doxycycline. Next. Nah, yang berikutnya ada testicular cancer atau kanker testis. Jenis kanker yang berkembang di testis ini merupakan tipe pada organ reproduksi pria yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Meskipun tergolong langka, kanker ini paling sering terjadi pada pria berusia 15 hingga 49 tahun. Gejala utama kanker testis ini meliputi pembengkakan pada salah satu testis, biasanya tanpa rasa nyeri, dan gejala lain dapat mencakup rasa berat atau tidak nyaman di skrotum, kemudian nyeri tumpul di bagian bawah atau selangkangan, penumpukan cairan mendadak di skrotum, perubahan ukuran atau bentuk testis, serta pembesaran atau nyeri pada payudara pria. Eh, Untuk mendiagnosis kanker ini, dokter biasanya melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa benjolan atau perubahan pada testis, melalui USG skrotum untuk menilai struktur internal testis, tes darah untuk mengukur penanda tumor seperti AFP, HCG, dan juga LDH, serta CT scan atau MRI untuk menilai penyebaran kanker ke organ lain. Next. Faktor penyebab kanker testis ini
belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor beresiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan kanker testis ini ada cryptokins Cryptokimus atau testis tidak turun. Kondisi di mana ini testis tidak turun ke skrotum saat lahir. Pria dengan riwayat cryptokimus memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker testis. Kemudian ada riwayat keluarga, memiliki anggota keluarga, terutama ayah atau saudara laki-laki yang pernah menderita kanker testis, juga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit ini. Kemudian ada kelainan perkembangan testis, seperti sindrom Klinefelter dapat meningkatkan risiko kanker testis. Untuk solusi dari pengobatan kanker testis ini tergantung pada jenis dan stadium kankernya, serta kondisi pasien secara keseluruhan. Biasanya dilakukan pembedahan pengangkatan testis yang terkena kanker, kemudian ada kemoterapi, radioterapi, dan juga pemantauan aktif. Dan juga kemoterapi itu digunakan untuk membunuh sel kanker yang terdapat pada testis. Next. Kemudian ada sifilis atau Raja Singa. Penyakit ini menyerang semua organ tubuh. Dalam banyak kasus tidak diketahui bahwa seorang menderita sifilis karena kemungkinan asimptomatik cukup besar. Sifilis dapat diklasifikasikan sebagai sifilis primer stadium 1, sifilis sekunder stadium 2, dan juga sifilis laten stadium 3. Penyakit sifilis yang terberat adalah sifilis kongenital. Jadi infeksi sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallida dengan sifat bakteri yaitu sukar untuk dibiarkan. Bakteri mati pada suhu 390 derajat Celcius selama 5 jam. Bakteri mati pada suhu 41,5 selama 1 jam. Dan bakteri mati pada suhu 400 derajat Celcius selama 1-3 hari. Next. Jadi faktor penyebabnya ini atau gejalanya itu muncul luka kecil yang tidak terasa nyeri di area kelamin pada pria. Luka ini biasanya muncul terutama di kepala penis, penis ataupun di kuku. Luka ini bisa juga muncul di skrotum atau di dalam atau sekitar anus jika terjadi kontak di area tersebut. Kemudian sifilis ini dapat diobati dengan antibiotik, terutama penisilin. Dosis dan durasi pengobatan tergantung pada stadium sifilis. Sifilis tahap awal, primer, sekunder, laten dini biasanya diobati dengan 1 suntikan penisilin dibenzatin. Kemudian sifilis tahap lanjut atau laten lanjut, tersier, neurosifilis ini membutuhkan beberapa dosis suntikan penisilin yang lebih lama. Next. Ada HIV dan juga AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan suatu penyakit relatif dengan adanya kelainan dan yang kompleks dari sistem pertahanan seluler tubuh dan menyebabkan korban menjadi sangat peka mikroorganisme oportunistik. Kemudian ada HIV, Human Immunovirus, yaitu organisme patogen yang terdapat dalam cairan tubuh, darah, air mani, dan cairan vagina. Orang yang telah terinfeksi HIV, biasanya penularannya itu dapat melalui kontak seksual, homo atau heteroseksual dengan seseorang yang mengidap dengan oral, rektal maupun vagina itu kontak langsung dengan darah, produk darah, dan jarum suntik. Transfusi yang mengandung virus HIV, kemudian alat suntik atau alat tusukannya seperti akupuntur, tato, tindik bekas orang yang mengidap HIV. Next. Nah, jadi gejalanya sendiri dari AIDS dan HIV ini ada 4 fase. Untuk fase pertama itu tidak ada gejala sama sekali, tidak dapat dideteksi melalui tes dan juga sudah dapat menularkan HIV. Kemudian yang fase kedua itu terjadi 2 atau 5-10 tahun
setelah terinfeksi HIV, kemudian demam, pembengkakan kelenjar getah bening, tes darah sudah positif HIV. Kemudian yang fase ketiga itu sudah mulai muncul gejala-gejala seperti flu yang tidak kunjung sembuh dan juga nafsu makan berkurang dan juga lemah. Kemudian ada fase keempat, infeksi kulit atau selaput Lender. Kemudian ada infeksi paru-paru, ada infeksi usus yang menyebabkan diare parah selama berminggu-minggu, infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental, kelumpuhan, dan juga kanker kulit khas penderita dari penyakit AIDS. Next. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, kita tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian setia kepada pasangan, kemudian menggunakan kondom atau alat kontrasepsi saat berhubungan seks berisiko, kemudian menghindari narkoba, dan juga berhati-hati ketika menggunakan alat-alat steril, serta jangan suntik yang digunakan oleh pengguna HIV jangan digunakan kembali. Kemudian untuk dukungannya sendiri itu kita bisa memberikan dukungan simpati dan tidak menjudge penderita HIV. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang HIV itu kita juga penting bahwa kita akan bisa menghindari penyakit ini dan juga kemudian memberikan dan selalu mengingatkan waktu dan tanggal tempat di mana harus melakukan pemeriksaan, kemudian memberi keyakinan dan juga keamanan, memberikan semangat, bertukar perasaan, serta mendengar keinginannya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang pertanyaan bisa disampaikan. Ini langsung ke kelompok selanjutnya terlebih dahulu atau pertanyaan terlebih dahulu? Pertanyaan gimana? Yang bertanya ada sudah ada yang tanya. Kalau belum ada yang tanya, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya. Mungkin sebelum masih mikir-mikir tanya apa ya yang pas gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin dilanjutkan aja dulu ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa dibersamakan dengan kelompok yang berikutnya. Untuk kelompok berikutnya dipersilakan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 5 group. Kami membahas tentang the female reproductive system. Next. The member group
is Melisanda Aprilina, Dimas Amil Hasan, and Hayatun Nafisa Quran. Next. Okay, the 11th point, the material is anatomy of reproductive organ, second female reproductive cycle, and then disease and disorders. Next. Okay, the first is female reproductive system. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem reproduksi wanita adalah sekelompok organ yang bertanggung jawab untuk memproduksi sel kelamin wanita, ya, atau bisa kita sebut dengan egg sel telur, yang nantinya memungkinkan terjadinya pembuahan dan juga mendukung perkembangan janin selama kehamilan dan juga memfasilitasi persalinan. Nah, sistem ini itu ada eksternal dan juga internal. Nah, selain dari itu, reproductive female itu juga ada mammary glands, yang di situ juga dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita. Next. Oke, female reproduction menurut anatominya itu dibagi menjadi dua ya, external part dan juga internal part. Yang pertama external part itu terdiri dari vulva. Bagian atas, gambar atas itu kita bisa sebut dengan vulva, itu include dengan labia major dan juga minor, hymen, vestibulum, perineum, clitoris, dan juga vaginal opening. Kemudian untuk internal part itu ada uterus, fallopian tubes, ovaries, dan juga cervix. Next. Oke, kita bahas dulu pertama external part. Pertama bisa kalian lihat yang di lingkari merah itu adalah mohon pubis. Sorry, itu kurang agak ke tengah ya. Jadi mohon pubis itu merupakan jaringan lemak seputan berbentuk bulat, lunak, dan juga padat. Dan dia itu merupakan jaringan ikat yang berada di atas symphysis pubis. Dia juga mengandung kelenjar minyak dan juga ditumbuhi rambut hitam, kasar dan ikal, dan itu biasanya bertambah banyak ketika masa pubertas. Dan perannya dalam seksualitas itu untuk melindungi symphysis pubis selama coitus. Coitus itu adalah ketika hubungan seksual. Jadi semakin tua usia, maka jumlah jaringan lemak berkurang dan rambut pubis pun yang hitam-hitam ini juga akan menipis. Next. Kemudian bagian selanjutnya adalah labia. Labia ini ada dua, ada major dan juga minor. Yang pertama ada labia major. Labia major ini merupakan dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat dan menyatu dengan mohon pubis di atas itu. Dia itu memanjang dari mohon pubis ke arah bawah, dari atas ke bawah, dan dia juga mengelilingi labia minor dan nantinya berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya itu sekitar 7-8 cm dan lebarnya 2-3 cm, kemudian tebalnya sekitar 1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah karena dia memanjang dari atas ke bawah. Kemudian dia juga memiliki pigmen yang lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi dengan rambut yang kasar, ya kayak di mohon pubis tadi. Dan bagian ini juga mengandung suplai kelenjar sebaceous dan banyak juga kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Next. Kemudian labia minor. Labia minor ini terletak di antara dua labia major ya. Kemudian dia juga sama seperti labia major, merupakan lipatan kulit yang panjang
kemudian sempit, dan ini tidak berambut. Kalau yang major tadi kan berambut. Dan memanjang juga dari atas ke bawah, menyatu dengan forehead. Nah, pembuluh darah di sini tuh banyak, sehingga membuat bagian labia itu berwarna merah kemerahan dan memungkinkan nantinya membengkak. Jadi labia minor